Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, al-mukarram, al-muhtaram, Ustadz Usral Ilmi, begitupun seluruh jajaran pengurus Masjid Jami'at Taubah dan para pejabat daripada komplek Akri ini, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis tentang masalah sabar. Ya. Kalau kemarin ya kita sudah membahas hadis yang pertama yang dikatakan as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Cuman cahayanya menggunakan kata dia, bukan nur. Karena dia itu cahayanya matahari. Berarti sabar itu adalah cahaya, cuman mengandung unsur panas. Ya, makanya kalau orang pengen beribadah dengan wasilah amal sabar, ibadahnya berat. Ya, lain dengan nur. Ya, kalau nur cahaya mengandung kesejukan. Apa yang nur? Salat. Ya, salat itu dikatakan ibadah yang mengandung cahaya yang bersifat sejuk. Nah, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis ke-26 dari bab yang ketiga tentang sabar. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansor, bahwasanya ada sekelompok orang dari Ansor. Ya, kaum Ansor ini adalah kaum orang-orang Madinah yang masuk Islam. Ya. Ngapain kaum Ansor ini bergerombolan? Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang meminta kepada Rasulullah. Ya. Kalau bahasa kata kita ngemis, ya. Ini beberapa sahabat Nabi datang ke Nabi, ngemis-ngemis sama Nabi. Fa'atahum, maka Nabi berikan apa yang ada di rumahnya buat mereka. Ya. Padahal kalau kita lihat Nabi itu secara harta bukan kaya-kaya banget. Nabi itu penghasilannya itu khumus minal ghanimah, 1/5 dari ghanimah. Bahkan kata Sayyidah Aisyah yang merupakan istri baginda Rasul, kata beliau, kami nih keluarga Rasul itu setahun ada beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan cuman makan korma sama air putih. Coba bayangin. Ada kita orang yang sebulan 2 bulan makan korma sama air putih. Jangan korma sama air putih, nasi KFC aja dibilang belum nendang, hadirin. Tuh nasi KFC itu yang nasinya pulen, dibilang belum nendang. Ya. Makan nasi Padang oga di situ, kenapa? Nasinya dikit. Maunya diapain nasi Padang? Dibungkus biar banyak tuh orang kita. Ada lagi tahlilan, ba'da Isya makan lontong 5, pulang bini nanya, udah makan belum? Belum. Coba bayangin tuh orang kita jadi kayak Nabi, makan cuman korma sama air putih. Ya Allah, seminggu turun 7 kilo hadirin. Ya. Makanya kita bisa ngebayangin nih betapa zuhudnya Rasulullah. Padahal jauh-jauh hari Allah sudah bilang sama Nabi, ya Muhammad, kalau engkau mau gunung Uhud saya jadiin emas. Apa jawaban Rasulullah? Ya Allah, enggak. Saya enggak pengen gunung Uhud dijadikan emas. Ya. Kalau ibu-ibu mau nggak kira-kira? Bu, ini taman Akri, bu, lapangan saya jadiin emas semua. Oh mau ya Allah gitu. Nggak nolak gitu. Nabi nggak mau. Padahal ditawarkan sama Allah. Bahkan Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ayo bu, kita doa bareng-bareng. Nah, ragu. Mau angkat tangan kagak? Angkat tangan kagak? Iya. Jelas ya. Tuh.
Jadi baginda Nabi kita Muhammad SAW meminta kepada Allah agar dijadikan orang miskin. Mana miskin di sini? Ya, sebenarnya miskin itu asal katanya sakinah, tenang. Cuman memang betul orang miskin itu orang yang paling tenang ketimbang orang kaya. Orang kaya kagak tenang, apalagi duitnya ya hasil korupsi, nauzubillah, nggak tenang, gelisah hatinya. Tapi kalau orang miskin hatinya tenang, ya kagak takut sama KPK. Dipanggil KPK nggak takut. Yang takut didatengin apa? Didatengin ame ya apa tuh debt collector, takut tuh dia tuh. Nah ini luar biasa, Nabi datang orang Ansor minta dikasih sama Nabi. Fa'atahum summa sa'aluhu. Kemudian mereka datang lagi, besoknya datang lagi. Fa'atahum, Nabi kasih. Ini katanya, ini bukan satu orang hadirin. Ngomongnya nasan, sekelompok orang. Ya. Kalau dalam bahasa Arab jama' itu 3 ke atas. 1 namanya mufrad, 2 namanya musanna, 3 namanya jama'. 3 ke atas sampai 10 bahkan sampai tak terhingga namanya jama'. Nah ini yang datang ke rumah Nabi bukan 1-2 orang. Seandainya nih hadirin kita kedatangan orang mau minta-minta, kita tahu nih mau minta-minta, kita bukain nggak pintu? Ya. Kita bukain nggak pintu? Ya, tuh. Kita bukain tuh, ya tuh. Kita buka, kita tanya mau ngapain? Ya maaf lagi kosong gitu. Ya. Nah ini hadirin ya. Maka kemudian Nabi kasih lagi hatta nafida ma indah, sampai habis punya Nabi, harta Nabi habis. Coba bayangin tuh ya. Kalau bahasa kata di dompet udah nggak ada barang goceng pisan ini. Goceng aja kagak ada. Apalagi ceban habis tuh. Dipintain sama orang, Nabi kasih. Ya. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in. Maka Nabi berkata kepada tukang minta-minta itu setelah ia infakkan semua apa yang dia punya di tangannya. Apa kata Nabi? Ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Maka apa saja daripada harta, ingat ya, khair maknanya harta. Ya, kalau dalam bahasa Arab khairun, khair maknanya harta. Ya, kalau kita kan taunya khair apa? Baik ya. Kata Allah dalam Al-Quran, innal insana lihubbil khairi lasyadid. Lihubbil khair lasyadid. Sungguh orang ya sangat-sangat cinta sama yang namanya khair, harta. Ya, kata Nabi, apa saja yang saya punya daripada harta, falan addakhirahu ankum. Aku nggak pakai umpet-umpetin dah buat kalian. Aku nggak sembunyikan buat kalian. Aku nggak simpen. Tuh ya. Ini kata Nabi, artinya apa? Ya Allah, ya ente dah udah harta aneh habis, ente masih minta juga tuh. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Nabi didatengin orang itu nih, dalam riwayat lain nih, Nabi nyuruh para sahabatnya yang di rumahnya, tolong ya, ada barang apa di rumah, tolong jualin. Ini orang minta-minta, aneh pengen kasih, tolong jualin barang aneh. Bener tuh, dijual sama sahabat, dibagi tuh orang. Subhanallah. Nah cuman dalam riwayat ini orang datang minta ketiga. Nah ini ketiga nih, Nabi bilang tuh gitu ya. Nah dalam riwayat lain ketika datang Nabi, ini orang datang yang ketiga kali, Nabi beliin itu kampak buat orang yang minta-minta tadi. Dibeliin apa bu? Kampak. Ya fulan nih ya, ente ane kasih kampak, ente kerja sono tuh, subhanallah ya. Ini dalil karomun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwa Nabi itu sangat mulia, sangat dermawan. Maka kenapa Nabi dipanggil tuan, dipanggil sayyid? Karena ini. Ya, jadi kalau di kampung kita tuh ada gelar macam-macam, ada gelar tuan. Gelar tuan hadirin tidak disematkan kecuali pada orang yang memang royal ngasih duit. Jadi kalau di kampung kita ada orang suka bagi duit, orang minjem dipinjemin, orang minta dibagi, orang mau gade barang dibantuin, semua dibantuin tuh namanya tuan. Ya. Makanya aneh sekarang orang berebut nama tuan hanya sekedar nasab saja. Ini orang keturunan orang benar, orang luar biasa, tanpa meniru daripada kerjaannya,
Ini jangan mau dipanggil Tuhan. Ya. Zaman sekarang begitu. Makanya malu nih sebagian ulama-ulama, sebagian orang-orang yang punya nasab bagus, mereka malu dipanggil Habib. Kenapa? Karena aneh belum mencerminkan sifat Habib yang sebenarnya. Termasuk ya tetangga kita di sini, Bapak Quraisy Habib itu kan Habib itu. Tapi beliau nggak mau dipanggil Habib. Kenapa? Karena aneh malu ame nama itu, aneh merasa nggak pantas. Ada lagi orang nggak mau dipanggil Kiai. Kenapa? Yang namanya Kiai itu orang alim, pinter di kampungnya. Aneh malu dipanggil Kiai kalau aneh belum pantas sebagai seorang Kiai. Nah, istilah tadi, makanya seorang tuan kayak baginda Nabi kita Muhammad SAW itu bisa jor-joran buat umat. Kenapa? Ini dia. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nih, sempurnanya iman, Bu. Orang kalau udah jadi sempurna imannya, udah kayak aulia, udah kayak nabi makomnya, itu nggak bakal ya memikirkan diri sendiri, nggak egois. Ya. Dia punya harta dipikirin orang, dia punya duit dipikirin orang lain. Itu kalau orang sudah mencapai tingkat iman yang tertinggi. Dia punya makanan di rumah, dia punya beras di rumah, dipikirin tetangganya, apakah tetangganya ada yang kelaparan. Tuh orang kalau udah sempurna imannya. Ya. Dia punya kendaraan, dia punya motor, ini motor bisa gak manfaat buat orang lain. Dia punya duit, bisa gak duit ini manfaat buat orang lain. Itu imannya udah sempurna. Makanya kayak baginda Rasul, kenapa beliau sangat peduli dengan umat? Karena memang imannya sempurna. Tuh, ya. Nah ini kedermawanan yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurun pada anak-anak turunannya. Tuh, ya. Jadi kalau kita Pak pengen punya anak dermawan, contohin, kasih lihat, ajarin anak kita untuk jadi orang dermawan. Gimana caranya Pak? Nih saya ajarin begini. Kita nih sering ngasih orang, cuman kadang-kadang diam-diam anak istri kita nggak tahu. Sekali waktu anak istri kita kudu tahu. Sekali waktu. Contoh, nak nih tolong anterin nih makanan ke rumah nenek misalnya gitu. Si anak kita bawain tuh ke rumah neneknya. Anak kita lihat tuh, oh ternyata begini cara bakti ame orang tua. Kalau kita ke Alfa, satu keranjang beli buat istri kita, satu keranjang beli buat orang tua kita. Ntar anak kita yang bagi. Nak ini kasih mama, ini kasih nenek. Ntar dibagi tuh. Anak kita ngerekam. Oh begini cara kita nyenengin ibu dan nyenengin nenek. Tercontoh itu. Maka apa yang terjadi di rumah keluarga Rasulullah pun sama. Sayyidina Ali walaupun susah sesusah-susahnya, miskin semiskin-miskinnya, nggak pernah ngemis. Bahkan justru beliau sering berbagi. Nah tercermin pada keturunannya. Siapa itu? Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau dalam riwayat, dalam kisah diceritakan itu sering menghidupi itu 200 kurang lebih 200 rumah yang ada di sekitarnya. Jadi kalau bahasa kita bagi sembako nih ya, tiap hari ini ngasih ke rumah yang ono, hari besok ngasih ke rumah yang ono, hari besok ngasih rumah yang ono, digilir terus. Tiap malam bagiin gandum, bagiin beras, kalau bahasa kita nggak ada yang tahu. Subhanallah. Sampai suatu hari beliau karena luar biasanya ada orang nggak senang. Ya ini likulli dzi ni'matin mahsud, tiap orang yang punya nikmat pasti ada yang keluar masjid hadirin. Baru sampai depan pintu masjid ada orang datang yashtum, mencela. Apa kata itu orang? Ya Ali, anta fasik, anta munafik, anta kafir. Wahai Ali, engkau orang fasik, engkau orang munafik, engkau orang kafir. Kita kalau dikatain begitu baru keluar masjid, umumnya marah. Ya. Ini beliau nggak marah, bal tabassam. Beliau tersenyum. Beliau pandang itu orang dengan pandangan rahmat. Beliau katakan, ya waladi alaka hajah. Wahai anakku, ente punya hajat apa ya ma aneh? Apa yang bisa aneh bantu buat ente tuh, subhanallah. Orang ngatain bukan dibalas, malah dibantuin. Ini orang yang tadinya mencela malu. Kenapa malu? Karena dibalas dengan senyuman, dibalas dengan bantuan. Kata orang itu, ya imam maafin saya lagi butuh duit. Tadi di ujung sana ada orang nyuruh saya, kalau lu bisa bikin Ali marah,
Ane kasih duit buat ente. Ternyata ya imam, saya nggak bisa bikin antum marah. Ya. Subhanallah. Kata ini Imam Ali Zainal Abidin, ya fulan, nih ane ada duit buat ente 1000 dirham. Ente pakai buat menunaikan hajat ente. Nangis nih orang. Kenapa nangis? Udah ngatain, dibalas senyum, dikasih duit. Ini kalau ada yang model begini nih, ntar pulang coba kita tes nih. Kali-kali dikasih duit kan. Subhanallah, apa kata nih orang yang tadi mencaci beliau? Wallahi la anta min dzurriyyati Rasulillah. Demi Allah engkau benar-benar keturunan Rasulullah. Tuh. Kenapa? Akhlak yang keluar. Kalau kata guru kita, ya, zuriyah Nabi, ulama itu kalau dibakar kayak gahru. Ya, ulama kalau disakitin kayak gaharu. Ya, makin apa tuh? Makin harum. Tuh, ya. Nah, ini akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tadi bilang begitu tuh. Ya fulan, kalau aneh punya aneh nggak bakal simpen, cuman pesan aneh kata Rasul. Faman yasta'fif yu'iffahullah. Siapa orang yang menjaga kesuciannya, orang yang menjaga dirinya, maka Allah akan jaga dirinya tuh. Ya. Siapa orang yang menjaga dirinya, menjaga harga diri, nggak minta-minta, Allah akan jagain. Ya. Contoh nih, kita ini lagi susah, nggak punya duit buat bayar kontrakan, pengen minta sama orang nggak enak, minjem juga nggak enak. Ngapain kita? Ke masjid, sholat, wasta'inu bisobri wassalat. Angkat tangan kita, ngadu, nangis sama Allah, curhat sama Allah dengan wasilah sholat. Makanya tadi pagi saya sampaikan di pengajian di Al-Abror tuh di daerah Gotong Royong, sholat itu adalah media kita curhat sama Allah. Jadi kalau kita mau curhat, Bu, jangan curhat sama medsos. Bikin status di medsos begini, tangan begini. Hanya engkau yang tahu hamba ya Allah tuh. Yang baca orang gitu. Ngapa nih ini? Lagi galau banget nih kayaknya. Dibantu nggak? Kagak. Yang baca 100, yang TF kagak ada yang TF. Tuh kalau kita mintanya sama makhluk. Atau mungkin tadi kita lagi susah, datang ke rumah orang kaya, minjem misalnya buat bayar kontrakan 3 juta misalnya, dikasih nggak? Belum tentu dikasih. Lah kata yang kaya, lalu siapa gua? Ponakan bukan, saudara bukan, temen bukan, tahu-tahu minjem duit 3 juta lagi. Nah ini udah dah, kita nggak usah sandarkan urusan kita sampai makhluk. Udah datang ke masjid, sholat 2 rakaat, sholat sunnah hajat, minta sama Allah. Tuh. Maksudnya itu. Kalau sekarang kan hadirin nih ya, orang sekarang tuh ngegampangin urusan masalah duit, gampang. KTP masih ada gitu, foto sama KTP begini. Apa itu namanya tuh? Pinjol. Hati-hati Bu sama pinjol Pak ya. Orang yang main pinjol ntar palenya pinjol. Oh. Jelas. Waman yastagni, siapa orang yang istighna, merasa kaya, merasa cukup dengan Allah, maka yugnihillah, Allah beri kecukupan buat dia tuh. Maaf nih hadirin ya, banyak di antara kita, ini warga-warga masyarakat kita ini yang kagak susah tapi ngaku susah. Siapa itu? Orang yang kagak berhak dapat BLT tapi mengaku berhak. Itu kan namanya ngakuin diri susah. Tahu BLT Bu ya? Harusnya kan kita nyari BLA, bantuan langsung dari Allah tuh, insyaallah. Ya, ada nggak Bu orang susah? Ini saya mau tanya nih, KJP itu buat orang susah atau buat orang kaya Bu? Ada nggak orang kaya dapat KJP? Banyak katanya. Tuh Bu, namanya orang itu mengklaim dirinya susah. Maka siapa orang yang tidak susah tapi mengklaim dirinya susah, Allah susahin. Nauzubillah. Tapi kalau ada orang dia susah tapi dia merasa kaya, ini nih ya, orang susah merasa kaya dalam artian nggak mau minta-minta, nggak mau ngemis sama orang, malu dia. Maka Allah betul akan bikin dia kaya, bukan kaya zahir, tapi kaya apa? Hati.
Ini pernah terjadi dahulu, ada seorang abang. Ini abang orang soleh, seorang wali min auliyaillah. Sering kedatangan tamu. Yang luar biasa, ini abangnya wali itu punya perkebunan kambing, peternakan kambing. Kalau datang tamu, satu orang dikasih 1 ekor kambing. Ya. Kalau kita kan 10 orang 1 ekor kambing, enggak. Tiap orang datang dikasih apa tuh? 1 kambing tuh. Coba datang 10 berapa kambing? 10. Takjub nih tamu. Wah, luar biasa ini orang. Ya, tamu dikasih 1 kambing buat makan sendiri. Kalau kita ayam 1. Potong berapa Bu ayam? Potong 12. Ada yang kebagian leher sama ceker tuh. Kasihan banget tuh. Ya Allah, Ustadz kita dikasih leher sama ceker tuh. Kadang nggak kebagian ayam, kebagian ayam utuh. Tahu ayam utuh? Telur tuh ayam utuh. Ini enggak dibagi kambing sarang atuh. Ini tamu bilang begini, ya Imam, antum begitu luar biasa, antum begitu kaya, begitu dermawan. Ya, oh enggak, aneh nggak kaya, aneh punya saudara lebih kaya dari aneh. Wah, makin takjub nih tamu. Siapa ya? Wah Imam, yang lebih kaya dari antum. Antum udah begini luar biasa. Ada rumahnya di sono, di daerah ini, tempatnya di sini. Datengin aja ke sono. Datang ke sono, pas nyampe sono, subhanallah, itu saudaranya punya rumah gubuk. Rumahnya apa? Gubuk. Ini orang masih husnuzon, oh ini villanya kali villa ini. Tempat kholwat kali ini, tempat kholwat gitu. Karena rumahnya gubuk, kata saudaranya tadi, ini orang lebih kaya dari dia. Ternyata rumahnya gubuk. Ketok pintu, dibukain, dikasih minuman, dikasih hidangan jamuan, pembuka. Setengah gelas kopi, sepotong roti. Setengah gelas kopi, sepotong roti. Ini orang masih husnuzon. Oh ini pembukaan kali, dessert nih kalau orang kaya bilang gitu tuh, makanan pembuka. Ntar kebulinya ntar nih, kambing ntar nih pasti. Kalau orang abangnya aja kambing satarang 1, ditungguin ngobrol sampai selesai kagak keluar kebuli, cuman setengah kopi sama setengah roti. Ya, ngerasa dibohongin nih. Waduh, gue dibohongin ya sama tuh orang tuh, itu imam tuh. Dipulang lagi setelah selesai pamit, dipulang ngadep abangnya. Imam, apa-apaan antum, kata antum saudara antum lebih kaya dari antum. Saya datang ke sono cuma dikasih setengah kopi sama setengah roti. Apa kata itu orang? Fulan, betul saudara saya lebih kaya dari saya. Saya bisa ngasih ente sarang 1 kambing itu karena di peternakan saya ada ribuan kambing. Saya tidak mengeluarkan setengah harta saya. Saya cuma mengeluarkan sedikit dari harta yang saya punya. Tapi saudara saya itu orang susah. Setiap hari hanya mendapatkan 1 roti dan 1 gelas kopi. Dia berani bersedekah setengah hartanya untukmu. Sedangkan saya nggak berani sedekah setengah harta saya untuk Anda. Berarti saudara saya lebih kaya dari saya karena berani bersedekah setengah hartanya daripada saya tuh. Ini yang namanya kaya hati. Makanya kata Gus Baha, kalau mau jadi orang hebat, mau sedekahnya gede, jadi orang miskin aja. Kalau orang miskin punya duit cuman gocap, dia sedekah 25.000, udah bersedekah dengan setengah hartanya. Tapi kalau orang kaya duitnya 1 M, sedekah 500 juta, ya kali 500 juta. Iya. Tadi dulu bentar, ane taruhin deposito dulu, tabung dulu, kita pilih-pilih dulu, ujung-ujungnya 200.000 buat orang miskin tuh. Ya. Nah ini yang hadir, yang kita cari tuh, siapa orang yang merasa kaya, maka Allah jadikan hatinya kaya. Ya, pernah kejadian hadirin, kisah nyata ini. Kita lagi keliling nih rumah-rumah orang kaya karena ada kebanjiran. Ada kebanjiran. Kita nyari nih bantuan remaja-remaja. Ngetok pintu sini dikasih 10.000, ngetok pintu sana dikasih gocap. Nah, ada orang kaya ya, kontrakannya 100 pintu hadirin. Ya, banyak tuh kontrakannya 100 pintu. Kalau sekarang kita hitung seandainya kita hitung berapa penghasilannya sebulan. 1 pintu aja kita asumsikan gope, berapa itu? Udah gede. Subhanallah, dikeluar ngasih Indomie 1 bungkus hadirin.
Bukan satu dus, satu Allahu Akbar. Nauzubillah. Makanya kaya miskin bukan ukuran baju, kaya miskin bukan ukuran mobil, kaya miskin masalah mental. Berapa banyak orang miskin, dia nggak punya harta, cuman merasa kaya. Ada kisah sahabat yang sangat mengharukan hadirin. Ketika lagi perang, ini sahabat lagi perang. Ketika sekarat tuh sahabat karena tertebas perutnya, dikasih minum nih sama temennya. Ini sahabat lihat hadirin, minum. Ente butuh minum. Lah, jangan saya. Masih ada teman saya yang lebih aus dari saya. Allahu Akbar. Tuh lagi aus-ausnya perang sakaratul maut, dikasih minum nggak mau karena ada temen yang lebih susah. Dikasih lagi ke temennya, minum, antum belum minum. Jangan saya. Di sono ada temen saya lebih susah lagi, dia butuh minum itu. Datang ke sono lagi, sampai 7 orang nggak ada yang menerima tuh minuman, karena merasa ada yang lebih susah. Ya. Kalau seandainya kita ini dapat bantuan, Pak, ada orang ngasih bantuan Pak 3 juta buat orang susah. Ada gak Pak orang sini yang susah? Oh saya susah itu. Wah paling susah dari sini lah. Orang sini mah kaya-kaya, saya doang yang paling susah. Kira-kira sini tuh. Ya Allah, ngaku susah. Padahal kalau kita lihat motornya 2, betul ya? Orang susah sekarang punya handphone gak orang susah? Handphonenya bagus gak Bu? Ada orang minjem duit sama saya. Saya Bu, dulu awal-awal nikah handphone cuma 1, gantian sama bini. Datang ini orang susah, minjem 14 juta. Saya bilang, bini ente megang handphone gak? Megang. Ente megang handphone gak? Megang. Kayaan ente dari aneh. Allahu Akbar tuh. Jadi kayak miskin masalah mental, bukan masalah harta. Maaf ya, ada orang, kalau bahasa kata OKB, orang kaya baru. Itu orang OKB hadirin, itu belum siap kaya dia. Karena mental itu kan dipupuk. Kalau kita nih miskin tiba-tiba kaya, tetap mentalnya miskin. Contoh, ya kita nih tahu-tahu dapat proyek gede, untung 2M misalnya. Oh kaya gitu tuh. Tapi mental kita miskin, ngeluarin duit 20 juta nggak berani. Tapi kalau orang dari kecilnya emang udah kaya, terus gede kaya, itu mental orang kaya dari kecil. Ya. Makanya pernah kita temuin begitu, ada orang ya memang kayaknya baru, itu sulit ngeluarin duit. Ya, dihitung tuh duit tuh. Padahal mah kalau kita sedekahin nggak berkurang hadirin. Nah suatu hari baginda Nabi lagi duduk sama sahabat-sahabat. Ini ada kisah luar biasa. Barusan saya dengar dari kajian di Muwasalah ya, di kajian di acaranya Habib Umar tuh. Ada salah seorang miskin duduk sama Nabi, berdua sama Nabi sebelahan. Tiba-tiba datang orang kaya nih. Duduk sebelahnya orang miskin, ya. Apa terbalik? Ada orang kaya duduk sebelah Nabi. Ya. Tiba-tiba orang miskin datang, duduk di sebelah orang kaya. Orang kaya minggir hadirin. Dia minggir begini tuh, takut gomisnya nyenggol tuh. Haromain gomisnya kan mahal tuh. Tahu Bu ya, orang afwan ya, orang miskin tuh kalau kita lihat secara zahir ya, kalau baju kokonya maaf ya, mungkin nggak diganti-ganti. Sarungnya yang kotak-kotak zaman dulu tuh gajah tengkurap apa namanya? Itu duduk Bu di sebelah orang kaya minggir. Kenapa? Ya, nggak mau duduk sebelah sama orang susah. Nabi tegur, Nabi lihat ya, Fulan, ente kenapa kok nggak mau duduk sama itu orang susah? Ente takut ketularan susah? Apa takut diambil harta ente sama itu orang miskin? Dia orang kaya merasa malu sama Nabi. Kenapa? Dia begitu refleks. Ya kan begitu. Sahabat Nabi nih. Dia begitu refleks, kemudian ya setelah ditegur sama Nabi, dia istighfar minta maaf. Ya Nabi maafin saya, ya Allah saya tadi begitu refleks saya. Ya mungkin orang kaya baru. Udah dah bini Nabi, saya kasih nih orang yang miskin tadi setengah harta saya. Ya. Apa kemudian Rasul bilang, Anda tanya orang miskin dulu ya kan, soalnya kalau hibah itu diberikan tuh harus ada syarat terimanya kabulnya. Ya Fulan yang miskin, ya Fulan saya nggak sebut namanya, ya Fulan, ente mau nggak nerima setengah harta nih orang kaya? Apa tuh kata orang miskin? La ya Rasulullah. Ya, saya nggak mau engkau dia ngasih harta ke saya terus jadi kaya terus saya jadi sombong kayak dia. Allahu Akbar tuh. Nggak mau kaya karena takut
sombong. Tuh ya Allah, luar biasa. Jadi masalah kaya miskin ini bukan masalah harta, masalah mental. Ya. Makanya orang yang paling merdeka di dunia bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang punya harta tapi berasa nggak punya harta. Itu yang paling kaya. Makanya saya pernah dapat ajaran dari guru saya gini. Kata guru saya, ente kalau mau beli mobil, sedekah dulu seharga mobil, baru beli mobil. Sebagian murid-murid guru saya bingung, nanya ke saya, Ustadz gimana tuh kata guru kita, kalau mau beli mobil sedekah dulu semobil. Saya nggak paham juga tuh, kenapa mesti sedekah dulu seharga mobil gitu. Allah kasih tuh, seng aja dah pemahaman. Oh begini, saya jelasin sama dia. Kita ini kadang kalau beli barang yang memang kita belum sanggup dan kita maksa, itu hati kita akan terikat dengan barang itu. Kita beli motor, makom kita legenda Astrea misalnya gitu. Beli dah PCX yang mahalan. Kira-kira kalau kita parkir depan rumah nih legenda, tenang nggak hati? Tenang, legenda Astrea kan gitu ya. Motor bawa galon hadirin. Ya, bener gak? Tetangga saya tuh pakai motor Pega zaman dulu, ditaruh pinggir jalan sampai 5 hari nggak ditengokin tuh motor. Kenapa? Tenang, hatinya nggak terikat dengan barang. Coba kalau kita beli motor Ninja, ya Allah, masuk dikit longok masih ada nggak gitu. Sholat ya Allahu Akbar, hati gelisah, motor ada nggak ya? Motor ada nggak ya? Kesiksa nggak tuh? Tersiksa. Makanya kata guru saya, kalau belum makomnya jangan beli, tersiksa hati kita. Tapi kalau kita udah bisa sedekah seharga mobil, artinya emang hati kita udah lapang, udah luas, nggak bakal tersiksa dengan harta itu, dengan mobil itu, dengan motor itu, nggak tersiksa. Dan itu saya ngalamin, ternyata bener. Ya. Ketika saya punya motor, misalnya saya punya motor ada 2. Kemarin awal saya beli Beat, ya. Kata orang, wah Sat bahaya tuh motor Beat, kenapa? Beat soalnya katanya gitu. Terus saya beli yang kedua, motornya namanya Karisma. Ya, ditanya kau beli Karisma? Iya biar ustadznya berkarisma. Ya salah. Alhamdulillah ya tuh motor gimana aja dah tuh. Ntar ditaruh depan, taruh gimana? Enggak tersiksa hati kita. Kenapa? Beat Karisma. Ya paling berapa dijual? 4 juta, 5 juta, hilang ya udah khalas. Coba kalau saya belinya motor apa tuh yang gede, Ninja. 1 nggak bisa bawa berkat, itu ada kegedean. Dan parcel nggak muat di situ saatnya, parcel nggak muat tuh. Yang kedua gelisah hati kita. Tapi kalau emang sudah makom kita, udah terbiasa, hati kita udah lapang, mau Ninja hilang nggak masalah. Gitu. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, kaya miskin bukan soal harta, tapi soal mental. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa orang yang latihan sabar, maka Allah jadikan orang itu orang yang penyabar. Ini dia. Ini poinnya yang kita pengen bahas tentang sabar. Siapa orang yang latihan sabar. Jadi sabar hadirin dilatih. Ya. Contoh nih, kita yang angkat beban, fitness. Ada nggak orang tahu-tahu langsung angkat yang gede gitu? Nggak ada. Yang kecil-kecil dulu tuh ngangkat beban. Udah kuat, angkat 2 tangan yang gedean, 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo ringan hadirin kalau udah biasa. Sama dengan sabar. Gimana cara Allah jadikan kita orang sabar? 1, Allah kasih musibah. Tuh, cara Allah ngelatih mental. Anda punya teman usaha motor hadirin. Usaha motor lancar tuh, jual beli motor bekas, motor second. Pas dia lagi beli motor ketipu 14 juta. Ya, ketipu 14 juta. Duit dibawa kabur, motor nggak dapat. Seminggu sakit meriang. Seminggu meriang. Ya. Curhatlah ke saya, guru nih saya lagi kena musibah gitu. Motor saya duitnya hilang 14 juta. Oh gitu. Ane bilang gini, ente kalau mau jadi orang besar, masalah kudu besar. Orang besar nggak ada masalahnya kecil, bener gak? Orang kalau mau kuat kayak adik Rai, bebannya kudu apa? Berat. Ini cara Allah ngangkat derajat ente biar ente makin kuat, makin tahan mental. Bener. Sekarang jualan mobil, Insya Allah. Kenapa bisa jualan mobil? Karena udah dilatih mentalnya. Nah sama kayak kita Pak Bu ya. Allah ngelatih mental kita. Tiap hari dilatih mental suami sama istrinya. Latihan tuh ya, bini ngomel, bini ngambek tuh. Dilatih mental kita. Kita ngomel nggak nih?
Kita balas nggak nih? Suami yang soleh adalah suami yang diem kalau diomelin bininya, itu suami soleh. Bener bu, ini fakta. Sahabat Nabi Umar bin Khattab kurang serem apa coba? Sahabat takut semua sama Umar. Setan pun kalau ketemu Umar lewat akri, setan muter Syaridin sono jauh. Gak mau ketemu. Dia mau lewat pasar Minggu aja daripada ketemu Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar di rumahnya ternyata diomelin dan Sayyidina Umar diem tuh. Ciri suami soleh, bini ngomel, suami tuh. Jelas ibu ya. Tapi juga sama, istri yang solehah, istri yang soleh ciri-cirinya tidak pernah ngomel tuh. Itu cirinya. Jangan sampai situ doang, jangan ntar pulang dites mula sama bininya. Tuh. Istri yang soleh nggak pernah ngomel, tuh diem bikin status gitu. Nyindir lakinya. Jangan ibu ya, jangan bawa rumah tangga ke media sosial. Nah jadi begitu ya. Jadi siapa orang yang berlatih sabar, Allah kasih sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seseorang ya diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Artinya apa? Pemberian yang paling besar ketika Allah berikan kesabaran. Ya. Sabar itu ada 3 kurang lebih. Sabar apa yang pertama? Sabar dalam berbuat taat. Ini kudu sabar bu. Sholat kudu sabar. Ya, karena kalau tanpa kesabaran, imam ditegur mulu, mam suratnya yang pendek-pendek aja gitu. Di sini termasuk lumayan kan ya. Tadi baca apa tadi tuh? Surah apa tuh? Ya, yang jelas bukan al-hakumut ke bawah dah pokoknya. Kalau kurang sabar, imam ditegur mulu, kudu sabar ibadah. Puasa kudu sabar. Haji kudu sabar. Semua ibadah kudu sabar. Yang kedua, as-sabru ala tarkil ma'asi, sabar dalam ninggalin maksiat. Tuh kan sekarang tawaran maksiat udah nggak jauh-jauh bu. Orang nawarin maksiat sekarang di handphone nawarinnya. Deket gak handphone bu? Dulu orang mau judi nyari lapak dulu di mana orang lagi judi, bu ngikut di situ. Nah sekarang kagak pakai nyari lapak, cukup buka handphone cari room gacor. Tuh ya. Mana ya room yang gacor nih gitu. Masuk deh itu. Aduh ya Allah. Dulu orang mau zina, mau maksiat, susah nyari lapak, dinyari semak-semak, dinyari kebun kosong, di Setu Babakan tuh banyak tuh. Kau Ustaz tahu katanya bu ya katanya. Saya masuk Setu dari dulu nggak pernah pak. Ini cerita orang katanya Setu tempat maksiat. Suatu hari saya datang ke sana. Udah pengen masuk, muter balik kagak jadi. Baru kemarin aja tuh ke Setu. Oh Setu begini, begitu. Itu cara Allah ngelindungin kita dari maksiat. Nah sekarang Pak Bu, maksiat gampang di handphone. Pesen hotel pakai pesan perempuan pakai bisa take away lagi terus. Bisa dibawa ke rumah. Tengah malam Pak. Tengah malam jam 3 mau subuh tuh. Di kampung saya ada perempuan pakai jilbab, pakai cadar, mencurigakan. Ya. Kita dipergok sama beberapa tetangga, ternyata pas dibuka jilbabnya laki hadirin. Ya. Itu bencong syariah namanya tuh. Ya kayak ada artis yang lagi rame ikut kajian Ustadz Hanan Ataki, dipakai cadar. Laki pakai apa? Cadar, ya. Ada yang komen nggak apa-apa Ustadz itu bencong insaf namanya. Cuman nggak pakai jilbab juga kalau tobatnya bencong sesuai dengan fitrahnya. Buka jilbabnya, tuh pakai pakaian laki, bukan tobatnya malah pakai hijab. Ini kan ngawur namanya. Hijrah, bencong hijrah tuh, bencong insaf tuh gitu. Ya. Nah, yang ketiga sabar ya di dalam menghadapi musibah tuh 3 sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat, yang ketiga sabar dalam musibah. Ini yang berat yang ketiga hadirin ya, berat juga ya kan. Saya tahu di sini dah yang namanya orang umur 50 ke atas itu kalau reuni yang diobrolin bukan masa muda, bukan, yang diobrolin penyakit. Betul ya. Nanya nih,
Gula berapa gula? 300. 300 aneh gope. Main tinggi-tinggian penyakit hadirin. Oh, loh, gula. Nih udah pasang ring. 2 aneh 5 ring dah tuh. Allahu Akbar. Iya. Makanya biar awet muda, Pak, nongkrongnya sama anak muda. Bener gak? Orang tua nongkrong sama anak muda kelihatan muda. Orang tua nongkrong sama orang tua, nah itu bau-bau barzakh gitu. Bau-bau akhirat udah ya. Nah ini ketika kita kena sakit, bagaimana solusinya? Ini kebetulan saya ngajar nih, saya lagi sakit hadirin. Tadi di rumah ya. Waduh, nih ngajar nggak ya? Nanya Faras, sekarang ngaji nggak? Pikiran saya minggu depan kali ngaji guru. Oh iya dah, kepala pusing, tuh, pening ya gitu. Nggak tahu pusing apa mikirin besok mau kondangan, bagaimana tuh gitu nggak tahu. Ya jelas kepala pusing itu. Ya, akhirat itu apa? Konsepnya kalau kita pengen sembuh, ridoin penyakit, nerima. Ya, bilang raditu billahi robba, ya Allah saya redo engkau kasih sakit, itu insya Allah ngereda sakit kita. Karena kalau sakit kita nggak nerimain, pertama begini, sakitnya udah terjadi, ya. Kalau kita nggak terima, itu sakit nggak bakal sembuh. Tapi kalau sakitnya kita terima, kita redoin tuh sakit, insya Allah sakitnya pelan-pelan hilang. Kenapa? Hati mulai nerima. Karena segala penyakit makin parah gara-gara hati tidak menerima tuh ya. Alhamdulillah tadi sebelum sholat saya muntahin tuh, kan sebagaimana dalam kitab Tibun Nabawi, di antara obat pusing ya, obat pusing, kalau pusing muntahin dengan sengaja nggak apa-apa, asal jangan lagi puasa, muntahin. Tadi mungkin ada jamaah dengar kalau itu saya muntah tuh, wah gitu. Saya juga nggak tahu ya, makin tua nih muntah makin kencang aja. Dulu masih mudaan kok nggak ada suaranya, sekarang ngapain ada loudspeaker gitu, muntah tuh banyak. Alhamdulillah pusingnya agak hilang. Tadi badan lemes, hilang lemesnya. Tapi masih ada dikit-dikit pusingnya. Tuh, ya. Nah, jadi kalau kita pusing, bisa metodenya tadi apa? Muntah. Ya. Nah kalau pusing, minum obat Paramek nggak hilang, muntah nggak hilang, Panadol nggak hilang, nah itu kasih duit 3 juta, insya Allah. Pala. Terima kasih, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.